Terus next ya. Oke. Perbankan gimana Pal gitu ya. Perbankan tadi udah kita bahas teman-temannya. Dia pasti ada dampaknya ya secara jangka pendek. Tapi nanti ketika misalnya semua masyarakat udah merasakan efek dari BBM ini, banyak masyarakat yang apa namanya kekurangan duit, nanti dia akan ngajuin kredit ya ke bank lagi. Ya, jadi perbankan juga sebenarnya ada apa namanya dampak positifnya ke mereka. Ya, jadi yang minjem makin banyak gitu ya. Yang minjem makin banyak. Itu yang dampak positifnya. Makanya hari ini itu BBCA itu nggak drop enggak ya itu BBCA itu nggak drop karena memang mereka bisa ambil peluang ya peluang dari apa namanya dari sentimen ini karena makin banyak orang yang minjem ke depannya gitu. Ya, harus ada disclaimer-nya juga ya ini ya. Ini yang minjem-minjem nih harus bisa apa ya, bayar bunga utangnya gitu loh. Jangan sampai dia tuh minjem-minjem, tapi kalau ditagih susah gitu. Nah, yang kayak gini yang ngerugiin gitu. Jangan ya, jangan. Iya, janganlah. Tapi kalau misalkan kita minjem ke bank, harus dibayar lah itu ya. Masa minjem nggak dibayar gitu kan. Oke. Oke, Ada yang kita nanya sektor next. CPO itu, sektor Apa? komoditas CPO. Itu tadi tuh. Kalau nggak, ada yang Oke. nanya CPO tadi. Iya. Gimana menurut Dinar untuk CPO? Jadi sempat melemah ya beberapa hari kemarin. Coba. Iya. Ini CPO kalau saya lihat dari chartnya itu dia udah ambles sekali ya. Dari 7.000 berapa ini? Dari 6 ribuan, sekarang ada di 3.800. Jadi ini udah downtrend banget gitu. Kalau misalkan kita lihat CPO, dari harga CPO-nya aja dia udah downtrend banget. Beda banget pas waktu dulu di Maret 2022. Sekarang ada di 3.858. Kalau misalnya kita lihat saham ya, salah satunya itu ada Ali, Astra Lestari, dia udah jatuh dari titik berapa ini ya? Bentar. Dari 13.000 sekarang ke 9.000. Untuk saat ini CPO menurut saya agak kurang menarik. Walaupun dia komoditas, tapi kita nggak bisa menyamaratakan semuanya gitu ya. Jadi untuk CPO saat ini menurut saya udah mulai downtrend, tetapi untuk komoditas seperti batu bara itu masih sangat menarik seperti itu. Iya, ini sebenarnya CPO ini kita ini kesusahannya itu karena ada pembatasan ya kebijakan pemerintah yang makanya sempat drop gitu ya, sempat drop untuk ke depan gimana ya? Kalau menurutku sih untuk CPO sendiri masih kurang menarik ya, masih masih kurang menarik dari apa namanya dari kebijakan pemerintah juga ya yang bikin adanya pembatasan untuk CPO sendiri untuk ekspornya. Di Jadi CPO juga kan CPO kemarin kurang menarik teman-teman ya. uh, kurang. Dan kemarin juga masih ingat nggak ada apa ada intervensi DMO untuk CPO gitu untuk kebutuhan dalam negeri sampai harga minyak goreng turun. Nah itu intervensi yang kayak gitu itu nggak bagus sekali untuk market ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu melihat harga CPO-nya, tetapi di dalam pasar Indonesia ini banyak sekali intervensi dari pemerintah. Pas waktu itu, pas waktu itu masih ingat ada DMO, DPO, terus ada apalagi ya pokoknya harga minyak goreng tuh sampai ambles gitu, sampai turun ya. Nah dan yang kayak gitu tuh nggak bagus sekali untuk perusahaan. Jadi kalau bisa ya untuk CPO saat ini nggak menarik seperti itu. Oke. Jadi CPO di skip teman-teman ya, di skip ya, di skip. Iya. Ada lagi bahas Toba ya. Toba itu salah satu apa namanya perusahaan apa juga batu bara. Tapi kemarin itu Toba itu sempat menarik karena adanya Luhut di dalam ya. Tapi isunya itu masih itu udah lama isunya ya. Jadi untuk Toba menurutku masih belum menarik ya dari segi charting juga dari segi untuk yang ke depan juga masih belum. Iya. NRG, NRG gimana? NRG. NRG ini bergerak di bidang ini ya, oil ya, eksplorasi Nah, minyak kalau nggak salah tuh. NRG tuh diuntungkan sih dengan kenaikan oil ini. Jadi untuk NRG bisa dilihat chartnya dia udah terbang dari berapa ini ya, Januari itu 98 ke 284 gitu. Jadi dia memang diuntungkan juga dengan kenaikan oil ini. Seperti itu. sama sebenarnya Jadi dia bikin double NRG ini bottom tuh.
Energi ini kan identik dengan grup Bakri ya, grup Bakri ya. Teman-teman tahu kalau memang newsnya itu memang saling grup itu masuk ke Bakri gitu ya. Jadi dia itu salah satu emiten yang Ya. diuntungkan juga ya di apa namanya dari news-news yang lagi beredar gitu ya. Tapi tetap teman-teman hati-hati juga ya karena memang energi ini udah di area resisten. Resisten itu ada di 290 ya, 290. Sekarang harga terakhir sekarang di 284. Jadi menurutku sih untuk ke depan untuk yang baru masuk untuk energi untuk hati-hati aja buat ke depannya. Ya, karena udah di area Ya. resisten juga gitu. Iya. Oke, ada SKMI. lagi. SKMI itu emiten emas. Coba. SKMI, iya, SKMI itu emiten komoditas, tapi dia emas. Kalau emas kayak gini kita harus lihat harga emas ya. Harga emas teman-teman bisa dilihat di TradingView, terus teman-teman search gold, gold, ada langsung emas gitu. Nah, Oke, untuk emiten emas sendiri menurut aku itu menarik buat kedepannya teman-teman ya. Ketika misalnya ada krisis ya, ketika misalnya ada krisis, krisisnya apa? Krisis seperti sekarang ya, perang Rusia Rusia dan Ukraina ya, dengan adanya juga inflasi yang nggak jelas gitu ya. Pastinya orang yang ya, dia itu big player ataupun uangnya itu kaya ya, uang itu kaya ataupun uangnya banyak, pasti mereka yang sebelumnya sebelumnya dia itu investasinya ke saham ataupun investasi ke instrumen investasi lainnya gitu ya, dia pasti akan menarik dananya, pasti akan takut tuh mulai untuk investasi. Biasanya ya, itu yang kedua setelah misalnya saham ya, biasanya mereka itu akan setor itu ke emas, karena emas itu adalah nah, aset nomor dua ya, nomor dua yang aman ketika lagi seperti sekarang kondisinya, seperti sekarang yang lagi adanya perang Rusia Ukraina, inflasi ya, biasanya orang-orang kaya itu mengamankan aset itu ke berupa emas. Makanya jangan heran nih, emas. hari ini ya itu udah mulai digoreng duluan nih ya, digoreng ya. SKM ini udah Hmm. digoreng nih. Hari ini udah naik dua kali ya, udah naik dua kali. Ya, aku coba kasih lihat nih ya. SKM ini udah naik dua kali. Nah, walaupun dia ada fake bitnya teman-teman, ini masih naik. Ya, ini masih ada potensi masih naik. Ini disclaimer ya, ini secara analisa bid offernya aja. Ini masih naik. Dan juga dari chartnya juga sebenarnya udah ketinggian, tapi masih naik. Karena apa? Isunya seperti tadi teman-teman ya. Peluang untuk harga komoditas emas sendiri itu masih bisa melambung tinggi ke depannya gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang seperti ini nih, yang teman-teman itu pantau ya, emiten-emiten yang dia itu dalam kondisi sekarang itu peluangnya gede ya, peluangnya gede ya, Ya, peluang dia untuk bisa grow-nya gede seperti itu, termasuk salah satunya adalah emiten sektor emas. Ini jarang yang bahas ya emiten sektor emas ini ya, ya. itu. Emiten sektor emas ini tuh kayak semacam apa ya, hidden gem sih. Karena biasanya kan batu bara gitu ya. Karena kan pada saat waktu inflasi, itu emas itu menjadi komoditas andalan gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat inflasinya waktu di tahun 1970 ya di Amerika, itu emiten yang bergerak di bidang emas itu, dia itu terbang. Tetapi kita juga harus menganalisisnya itu jangan satu indikator saja. Misalkan nih, perang Ukraina Rusia gitu ya, emas pasti terbang. Tapi kita juga harus melihat reaksi dari the Fed tersebut gitu loh. Misalkan the Fed nih, the Fed sekarang tuh mau naikin suku bunga sampai 3%. Jadi untuk emas ini kadang ada tertekannya juga, tetapi untuk saat ini dia itu masih bisa bertahan di atas. Kalau lihat chartnya emas, itu dia masih di atas, berada di atas. Seperti itu. Ya, jadi bisa dipantau teman-teman yang untuk emiten emas juga ya, masih cukup menarik ya dalam kondisi sekarang gitu. Ada yang nanya nih, Ya, SMDR dari lagu Batak nih, SMDR gimana gitu ya. Ya sama lagu seperti yang Batak. kita bahas tadi teman-teman. SMDR juga salah satu emiten transportasi ya, pelabuhan ya, Ya, pengangkatan komoditas gitu ya. Memang komoditasnya naik ya. Tapi bahan bakarnya ini nih yang naik juga nih gitu ya. Jadi pasti cost-nya juga naik nih. nah, Ya pasti mereka akan kena ya, dampak. Makanya jangan heran nih, SMDR mulai downtrend, mulai turun. Karena mereka kena dampak. Ya karena kan memang ketika mereka mengangkut komoditas, ya namanya juga perkapalan, butuh minyak yang cukup banyak gitu. Jadi memang terdampak. Terus iya, ada dari Wulan, ada Trin. Trin gimana? Ya, Trin ini salah satu emiten properti ya. Nah, dari yang udah kita bahas sebelumnya, properti juga ke depan menarik gitu ya, menarik ya.
apalagi tren sendiri sebenarnya sekarang posisinya lagi sideways ya, lagi sideways dan juga masih belum naik gitu ya. Menurutku sih untuk ke depan masih oke-oke aja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lirik juga ya, karena masih posisinya ya belum kemana-mana, masih sideways. Untuk tren sendiri masih oke Hmm. ya, apalagi dalam kondisinya sekarang. Oh ya. Nah terus apa ini? Ini malah ada yang bahas bandarmologi. Maaf ya teman-temannya, kita nggak bahas bandarmologi hari ini ya. Kita lebih bahas ke global Itu mungkin aja. nanti aja. Hubungan ke global sedikit Ya itu gitu nanti ya. next season ada. Ya, oke. Nah, Oke, kita next jadi hal yang harus pertanyaan. benar-benar diperhatikan gitu ya. Pada saat kondisi market yang seperti ini kita harus benar-benar pantau berita. Karena dengan berita ini menjadi sebuah indikator juga dan juga di dalam berita ini kita bisa menentukan keputusan. Tetapi kita juga harus kritis dengan beritanya. Kita jangan menelan semua beritanya gitu ya. Kadang beritanya itu nyeleneh gitu ya. Nah, yang kayak gitu kita buang-buang aja. Tapi kalau beritanya itu berhubungan dengan makroekonomi, misalkan perekonomian global, tingkat inflasi Indonesia ada di 7% misalkan. Nah, itu harus dipantau dan harus dianalisis seperti itu. Iya, jadi Dan juga sebenarnya dan teman-teman juga gini, dal- oh ya, lanjut silakan dah. silakan. Silakan ya. Ya. Oke. Dan juga inflasi ini ya, inflasi yang tinggi ini berkorelasi dengan kenaikan suku bunga. Jadi teman-teman yang misalkan nih, oh inflasinya sampai 7% ini sekarang di Amerika 8% malah. Nah, The Fed itu pasti akan menaikkan suku bunga sampai inflasinya itu rendah. Jadi harus benar-benar dipantau ini kegiatan perekonomian di global ini, di luar ini, dan juga di dalam negeri juga. Seperti itu. Iya, Ada Q&A nih. sebenarnya teman-teman ya, Ya. kalau misalnya ada investasi di perusahaan ya ataupun di saham teman-teman ya, yang namanya juga perusahaan ataupun pelaku usaha itu identik dengan namanya dengan dia peluang. Ya. Misalnya nih, ya, Ya. misalnya teman-teman misalnya jualan es krim, tapi dalam musim hujan, ya pasti rugi. Tapi ketika misal Ya, iklimnya lagi seperti itu. panas, ya pasti untung. Sama seperti sekarang nih, kita lihat nih kondisi global, ya apa yang terjadi di global. Misalnya kayak sekarang nih, BBM naik, ya, inflasi, suku bunga naik, ya, terus apa namanya komoditas, ya, harga batu bara naik. Apa aja sih yang dia kena dampaknya? Ya, yang kena dampaknya. Jadi kita itu masuk nggak ngasal, nggak. Ya, kita harus lihat nih, Ya. emiten-emiten apa aja yang kena dampaknya. Misalnya nanti nih ya, ada lagi nih, misalnya ada turun, pastinya masyarakat udah mulai lebih save uangnya. Ya pastinya misalnya kalau kita belanja, teman-teman lihat aja sekarang ya, yang dia ke big big mall gede itu udah mulai menurun loh. Dia itu udah mulai ke second second mall ya. Jadi dia itu udah mulai alokasiin duitnya ya, udah mulai lebih save ya kebanyakan sekarang gitu ya. Seperti itu tuh Ya. sekarang gitu. Jadi kita harus lihat juga nih kondisi global nih. Gimana globalnya? Ya gimana situasinya sekarang? Cocok atau enggak? Perusahaan apa yang diuntungkan kayak tadi nih? Kita udah bahas perusahaan-perusahaan yang diuntungkan. Yang diuntungkan itu tadi ada sektor properti, kontrak batu bara, yang dirugikan itu ada tadi dia sektor transportasi, sektor apa namanya? eh, sektor makanan gitu ya. Itu teman-teman hindarin. Ya, kita melihat kondisi global dan juga kondisi yang sekarang. Jadi kita bisa itu misalnya kalau kita itu di saham kita itu nggak cuma main judi ya, nggak cuma main judi di dalam, tapi kita bisa melihat ya Ya. sama seperti kita itu berbisnis. Ya berbisnis kita bisa melihat ada peluangnya. Misalnya ya kayak Jekon nih. Ya Jekon nih. Ya kayak Jekon ya, ada Pak Muhammad Akbar nih ya. Ini misalnya ya Pak Agus bilang ya, Jekon, Jekon gitu ya. Ya ternyata Jekon naik. Naiknya kenapa? Karena dia itu ada proyek ya. Teman-teman tahu isunya IKN.
Oke, halo Nar. Halo. Oke. Nah, udah jamnya Nar ya, udah jamnya. Udah 21.57. Mungkin kesimpulannya aja Nar, silakan. Oke, Kalau untuk mau kesimpulan. kesimpulannya, di market yang penuh ketidakpastian ini ya, tentunya kita harus benar-benar memantau kondisi perekonomian global juga gitu. Karena sekarang ini kan BBM tiba-tiba naik gitu, terus kenaikan suku bunga tiba-tiba. Jadi semua itu tiba-tiba semua gitu ya. Kalau misalkan kayak gitu, kita gimana? Ya kita hanya bisa pasrah aja, dan kalau bisa kita harus benar-benar pantau berita. Tapi berita yang benar-benar berita, jangan berita yang nyeleneh gitu ya. Nah, seperti itu. Dan juga kita harus Jangan benar-benar analitis. jangan Ya, berita yang cuma menjurus ke salah satu emiten ya, itu udah lain ya, biasanya. nah itu. Nah, dan juga ya, dan juga kita harus benar-benar analisis sesuai dengan yang kita punya gitu loh. Misalkan nih, kenaikan suku bunga, apa dampaknya terhadap emiten kita, seperti itu. Misalkan emiten perbankan jadi seperti ini. Nah, kayak gitu. Dan juga di Morpus ya, di sini di Morpus nih, saya biasanya kadang membuat sebuah insight gitu ya tentang perekonomian. Jadi buat teman-teman yang mau join Morpus untuk grup diskusinya, oke, gitu lah ya. Dan juga untuk kedepannya kami akan membuat ini sebuah video tentang saham juga kedepannya. Jadi seperti itu ya. Iya, jadi di Morpho sendiri teman-teman kalau misalnya mau belajar ya kami welcome ya. Kami ada grup diskusi ya. Untuk diskusinya yang umum yang gratis ya. Di situ memang kami izinkan teman-teman untuk berdiskusi, tapi tetap ya kita pantau ya di grup diskusi itu. Teman-teman diskusinya sopan ya, tidak ada yang dia apa namanya menyinggung sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya kayak ras, agama, misalnya terus dia melecehkan gitu ya, ataupun misalnya bawa rekom-rekom dari luar itu nggak boleh. Nanti kita bikin grupnya sekondusif mungkin. Tapi grup yang diskusi satu udah penuh ya, 500-an ya, 512 ya maksimal ya satu grup ya udah penuh. Grup yang kedua masih ada Siap, ya, udah ada sekitar 170-an atau 180-an ya. Teman-teman kalau mau join siap. bisa ya, ada di bio-nya Morpheus ya, di bio Instagramnya ya, kita diskusi di sana. Sama misalnya teman-teman kalau mau daftar sekuritas investasiku ya, teman-teman bisa pakai kode referralnya Morpheus ya. Ketika teman-teman daftar sekuritas investasi dari Morpheus, kami akan bimbing teman-teman, akan masukkan ke grup rekomendasi ya. Bahkan nanti ke depan kami akan buka grup edukasi ya. Buat teman-teman kalau mau uh, ke depan ikut edukasi Morpheus ya, kami akan buka ke depannya seperti itu. Tapi tetap ya, kalau teman-teman daftar investasiku ya, kami syaratnya daftar investasiku seperti itu. Pakai referral Morpheus seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman ya untuk IG Live hari ini gitu ya. Semoga kedepannya kita bisa cuan selalu ya, sehat selalu. Semoga kedepannya kita bisa ya bebas secara finansial ya, sesuai sama Morpheus ya. Morpheus itu kan money work for us gitu ya. Gimana supaya kita uang itu bisa bekerja untuk kita, yaitu investasi. Gitu ya, yaitu investasi. Ya. Semoga dengan edukasi yang kami berikan hari ini kita bisa lebih mantap untuk berinvestasinya.